Shalom Army of God, senang banget bisa ketemu kalian lagi. Bagi teman-teman yang baru pertama kali join, aku pengen ngucapin welcome home, welcome to Army of God Gereja Mawasaran Jabodetabek. Gereja menyediakan tempat untuk kita bertumbuh dan berkomunitas bersama yang namanya Connect Group. Bagi kalian yang belum join, bisa langsung hubungi nomor yang tertera di layar gadget teman-teman semuanya. Dan seperti pada luar, biasanya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik. Bisa langsung scan QR Code maupun transfer ke nomor rekening yang ada di layar gadget teman-teman. Dan sebelum kita masuk ke ibadah hari ini, kita bersatu hati, kita berdoa yuk. Tuhan, thank you untuk kesempatannya hari ini Bapak, kami bisa kembali lagi Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang berkati sehingga apapun yang Engkau sampaikan kepada kami Tuhan bisa masuk dalam hati kami dan masuk dalam pikiran kami Tuhan, masuk dalam hidup kami sehingga kami semakin serupa dengan Engkau. Thank you Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur. Haleluya, amin. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-kereta yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Army of God, are we ready to praise Jesus? Amen. Hallelujah. Let's sing. When night has fallen, when fear is coming, still you're calling me. When faith is lost, my hope exhausted, you will be my strength. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on, you won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on, won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. In every season, you keep repeating promises to me. Amen. Now there's no stopping what you have started until it is complete. And my mind says I'm not good enough. God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. The love is holding on, you didn't let go. Out like an echo. Your love is holding on and it won't let go.
alive in me, He's alive in everybody. He's alive in you, He's alive in me, He's alive in everybody. He's alive in you, He's alive in me, He's alive in everybody. He's alive in you, He's alive in me, He's alive in everybody. Oh, Jesus is alive, Jesus is alive in us. Oh, Jesus is alive, Jesus is alive in us. Oh, Jesus is alive, Jesus is alive in us. Oh, Jesus is alive, Jesus is alive in us. Jesus is alive, Jesus is alive in us. Jesus is alive, Jesus is alive in us. Shout His name, Jesus. Give Him praise. Haleluya Tuhan. Kirayalabasi, kayalabayalabasi. Kirayalabasi, kayalabayalabasi. Hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta. Hanya Kau, Tuhan Raja, ku ingin mengenalmu selalu. Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku sembah. Suci, suci, layak, Engkau layak. Sungguh ku cinta Kau. Sama-sama taruh tanganmu di dada dan katakan, hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta. Hanya Kau, Tuhan Raja, ku ingin mengenalmu selalu. Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku sembah. Suci, suci, layak, layak, Engkau layak. Sungguh ku cinta Kau. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta. Hanya Kau, Tuhan Raja, ku ingin mengenalmu selalu. Kau, hanya Kau,
Mari sama-sama angkat tanganmu dan katakan, hanya Kau Tuhan, hanya Tuhan saja ku ingin hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang suci, suci, layak, Engkau layak, sungguh ku cinta Kau, sungguh ku cinta Kau, sungguh ku cinta Kau, sungguh Kau kami cinta Tuhan, sungguh ku cinta Kau. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God.
You're the glory and the lifter of my head. Your life, it fills my days. It leads me in your way. Forever I surrender all to you, and I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my love and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Let's sing together. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your life, it fills my days. It leads me in your way. Forever I surrender all to you, and I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my love and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you, and I live to worship you. The only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? And I live to honor you, and I long to bring my love and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Let's sing more for Jesus. And I we live to worship you, my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Oh, and I live to honor you. I long to bring my life and offering. Take me higher, draw me deeper.
take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I long to be with you, and I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I long to be with you. Take me higher, draw me deeper. I long to be with you. Take me higher, draw me deeper. I long to be with you. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Hari ini kami mau belajar firman-Mu. Ajari setiap kami Tuhan. Kami mau menemukan Tuhan dan ditemukan oleh Tuhan. Bicara kepada setiap kami. Biarkan kasih-Mu memenuhi setiap ruangan, setiap pribadi ya Tuhan. Kau yang tahu isi hati mereka Tuhan. Kau yang jamah, Kau yang sucikan dan kuduskan kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarkan kami duduk diam di kakinya Tuhan. Seperti seorang anak yang dekat sama bapaknya. Kami mau mengerti isi hati-Mu Tuhan. Bicara buat setiap kami hari ini. Thank you Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo AOG. Siapa yang sudah tidak sabar mendengar firman Tuhan, bolehkah lambaikan tangan? Ya, saya bisa melihat dengan mata iman saya di ruangan-ruangan kalian melambaikan tangan. Saya excited hari ini. Saya juga berharap teman-teman seantusias dan se-excited saya, oke? Bolehkah saya minta untuk kalian semua ambil catatan dan siapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena saya percaya orang yang lapar akan dikenyangkan dan orang yang haus akan dipuaskan hari ini. Saya percaya firman Tuhan mampu dan sanggup mengisi hati kita dan mengubahkan kehidupan kita. Amin. Oke, hari ini judul khotbah saya adalah The Prodigal Son, atau yang kita kenal sebagai kisah tentang anak yang hilang. Kisahnya ini ada di Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Kisah ini menarik sekali dan sekaligus memberkati banget dalam kehidupan saya. Dan saya rasa ini akan jadi berkat buat teman-teman semua. Kita sama-sama belajar ya. Cuma untuk sementara saya akan bacakan dari Lukas 15 Lukas 15 ayat 11 sampai 24. Yaitu kisah anak bungsu dulu. Nanti kalau misalnya ada waktu lebih, kita akan bahas tentang anak yang sulung. Cuma untuk saat ini saya mau highlight anak yang bungsu. Oke? Kita baca ya. Lukas 15 ayat yang ke-11 sampai ke-24. Saya akan bacakan buat teman-teman semua. Cukup panjang tapi saya minta teman-teman juga ikut baca dimanapun kalian berada. Supaya kita sama-sama tetap fokus, oke? Yuk kita baca sama-sama. Lukas 15 ayat yang ke-11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka.
Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Saya ulang lagi ya ayat 11. Yesus berkata ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Jadi dikisahkan di Alkitab ini ada Yesus kasih sebuah perumpamaan. Ada seorang bapa yang punya 2 orang laki-laki. Tuhan Yesus gak sebutin sih namanya, tapi Tuhan kasih namanya tuh sebagai si anak bungsu dan si anak sulung. Nah lanjut kisahnya ada yang janggal teman-teman. Ketika saya baca firman Tuhan ini, ketika saya baca Alkitab tentang perumpamaan tentang anak yang hilang ini, anak bungsu ini berani-beraninya minta warisan padahal ayahnya ini belum meninggal. Dia ini minta hak kepemilikan atas harta papanya. Karena ayahnya ini punya 2 anak, yaitu anak sulung dan anak bungsu. Anak sulung ini mendapat bagian yang lebih banyak. Kalau misalnya dalam warisan, menurut tradisi Yahudi, anak yang sulung dapat 2/3 dan anak yang bungsu itu dapat 1/3 harta papanya. Nah, dari cerita yang kita baca, si bungsu ini mau keluar. Jadi bungsu ini mau pergi dari rumah, meninggalkan bapaknya, tapi dia minta haknya dulu. Dia minta kekayaannya bapaknya dulu, 1/3 dari harta papanya, jadi miliknya dia. Setelah itu dia pergi keluar dan ngapain tahu? Dia tuh memboroskan harta papanya, dia menjual harta papanya, udah dapat uang, dia memboroskannya dan berfoya-foya dengan uang itu. Jelas ada yang salah dengan si anak bungsu ini. Anak bungsu ini mencintai dunia. Anak bungsu ini lebih mengasihi dunia dibanding mengasihi bapaknya. Dia memilih untuk pergi dari rumah bapaknya, dia memilih untuk minta hak kekayaan dan pergi, cabut langsung dari rumahnya. Dikatakan di Alkitab bahwa dia ini memboroskan harta dan hidup berfoya-foya tanpa pertanggungjawaban sama sekali. Jadi udah gitu aja, langsung minta harta papanya dan pergi habisin uangnya berfoya-foya. Tanpa pertanggungjawaban sama sekali, dia gak pikirin papanya, dia gak pikirin keluarganya, dia langsung ngambil keputusan karena apa? Karena dia lebih mengasihi dirinya sendiri, dia pengen menikmati kilaunya dunia, dia mau menikmati enaknya tanda kutip buat dosa. Yang dia pikir enak ternyata maut. Dia menikmati itu semua berfoya-foya menghabiskan uang. Padahal bukan uang dia pribadi tapi uang warisan dari bapaknya. Bayangkan teman-teman. Anak bungsu ini seberapa parahnya. Dia mencintai dunia. Mencintai dirinya sendiri. Dia gak mikirin papanya. Dia gak mikirin keluarganya. Akhirnya dalam kisah selanjutnya. Dia kena getahnya. Hartanya habis dan ada bencana kelaparan. Dia mau gak mau harus bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Jadi dikatakan bahwa anak bungsu ini kan pergi ke negeri yang jauh ya. Pergi ke negeri yang jauh menghabiskan uang
dan lain-lainnya. Dan dia bekerja sebagai seorang penjaga babi. Jadi dari seorang yang sangat berada, yang gak perlu kerja, dia udah kaya, tapi harus sekarang jadi seorang penjaga babi karena dia gak punya uang. Perubahan hidupnya sangat signifikan. Kenapa? Karena keputusan yang dia ambil. Katakan bersama saya, keputusan yang dia ambil. Anak bungsu ini mengambil keputusan untuk pergi menjauh daripada bapaknya. Satu keputusan tanpa hikmat bisa mengubah jalur hidupmu. Satu keputusan kecil yang mungkin kau ambil, mungkin kau pikir sederhana, ternyata bisa menentukan apa yang terjadi di masa depan. Be careful dengan apa yang kau putuskan hari-hari ini. Karena keputusanmu saat ini akan menentukan apa yang terjadi di masa depan. Mungkin kau ngerasa, enggak lah, mana mungkin kesalahan kecil yang aku lakukan akan sebegitu berdampak pada masa depanku. Enggak mungkin lah. Dan saya mau katakan bahwa ini pikiran yang salah. Ini pikiran yang jahat. Kehidupan si bungsu ini berubah ketika dia ambil keputusan untuk pergi dari rumah bapaknya dan mencintai dunia. Karena dia mau menikmati dunia ini. Dia mau enjoy, dia gak mau pikirin pekerjaannya dia. Dia mau mencintai dirinya sendiri dan mau memuaskan dirinya. Sampai dia gak peduli sekalipun jauh dari bapaknya. Sekalipun jauh dari keluarganya yang lain. Ingatlah untuk selalu pilih apa yang benar, bukan apa yang memuaskan bagimu. Ingatlah untuk jangan berkompromi dengan apapun itu. Kau gak perlu jadi seperti si anak bungsu ini. Kau gak perlu jadi orang yang jatuh dulu baru belajar. Kau gak perlu seperti itu. Dikatakan di Alkitab orang benar jatuh 7 kali dan bangkit 7 kali. Yes, itu bagus dan baik. Kalau engkau jatuh, engkau gagal, mari bangkit. Kalau engkau buat suatu kesalahan, sesali kesalahanmu dan bangkit dari kesalahanmu. Tapi saya mau katakan orang bijak akan belajar karena dia melihat orang lain. Engkau gak perlu jatuh dulu baru belajar. Kau bisa belajar dari kisah anak bungsu ini. Engkau gak perlu jatuh baru jerak. Kau antisipasi selalu lebih baik daripada mengobati. Karena kalau perlu diobati artinya kau harus merasakan rasa sakit terlebih dahulu. Kalau mengobati artinya kau harus merasakan sakit terlebih dahulu. Kau bisa antisipasi itu. Oke? By the way, yang saya bicara soal kejatuhan ini bukan karena hal-hal yang terjadi di luar rencana kita, tapi karena keputusan kita ya. Beda ceritanya kalau kayak Ayub, apa yang dialami Ayub diuji oleh Tuhan. Dibentuk sedemikian rupa sama Tuhan. Sampai akhirnya Ayub mengerti tujuannya. Nah, kejatuhan yang saya maksud bukanlah kejatuhan karena bukanlah karena satu hal yang lain, tapi karena keputusan dia pribadi. Anak bungsu ini gagal jatuh karena keputusan dia secara pribadi. Kita lanjut ya, sampai mana tadi? Sampai ayat ke-15. Dia bekerja sebagai penjaga babi di ayat ke-15. Ayat ke-16 berkata bahwa anak bungsu ini kelaparan. Jadi dia ini kelaparan, dia mau makan tapi gak ada makanan teman-teman. Akhirnya apa yang terjadi? Dia mau makan ampas yang menjadi makanan si babi. Makanan daripada babi yang dia jaga. Bayangkan si anak bungsu ini saking udah gak punya apa-apanya lagi sampai dia tuh gak bisa makan. Dia gak bisa beli makanan sendiri sampai tanda kutip ya, dia iri sama babi. Babi bisa makan dan dia karena gak punya uang dia udah gak bisa makan lagi. Dia gak bisa beli makanan. Sampai dia mengingini ampas yang menjadi makanan si babi tersebut. Betapa melaratnya si bungsu ini dan pahitnya. Pahitnya apa? Pahitnya adalah tidak ada. Sekalipun dia meminta, tidak ada seorang pun yang memberikan kepadanya. Bisa bayangkan betapa tersiksanya si bungsu ini. Yang terbiasa hidup mewah, yang kalau dia makan, dia bisa minta hamba-hambanya buatkan satu makanan yang dia gak perlu pikirkan, dia gak perlu khawatir makan apa hari itu, dia gak perlu mikirin itu. Karena hamba-hambanya menyediakan dan bapaknya supply dia. Tapi sekarang untuk makan aja
Dia minta makanan babi itu dan gak dikasih. Betapa melaratnya dia, betapa tersiksanya dia. Yang dulu dia punya pakaian yang indah, sekarang harus pakai pakaian yang biasa, pakaian seorang penjaga babi. Dan juga for your information, si bungsu ini itu tuh benar-benar ada di lokasi yang jauh dari bapaknya. Kenapa? Karena bangsa Yahudi itu tidak memelihara babi. Artinya dia ada di negeri yang jauh dari bapaknya. Saya nggak tahu mungkin teks berapa bulan, berapa tahun untuk kembali atau untuk perginya. Saya nggak tahu, tapi yang jelas adalah si bungsu ini berlokasi sangat jauh, ya, secara fisik, secara emosional dan secara roh dari bapaknya. Bisa nangkep ya? Nah, sampai akhirnya di ayat ke-17. Si bungsu ini tersadar, teman-teman. Si bungsu ini akhirnya tersadar setelah pergi jauh dari ayahnya. Dia menyadari bahwa kondisinya tuh sangat jauh. Dari waktu dia tinggal di rumah bapaknya yang seperti apa, yang ya dia makan gak usah mikir. Dia punya pakaian-pakaian yang bagus. Dia aman dan dia tenang di dalam rumahnya. Sekarang dia mau makan aja susah. Dia pakai pakaian, mungkin saya ngebayangin karena dia menjaga babi, artinya pakaiannya akan kotor karena dia ngurusin dan lain sebagainya. Dia gak mungkin pakai baju yang bagus, mewah untuk melakukan hal itu, gak mungkin. Tapi dia pakai pakaian yang sederhana, mungkin yang kotor karena dia harus mengurusin babi-babinya. Beda banget, jauh, sangat berbeda jauh antara ketika dia dekat bapaknya dan dia ada di negeri yang jauh itu. Si bungsu ini tersadar kalau dia sudah jauh dari bapaknya. Tapi ironisnya, pernah gak kepikiran apa yang membuat si bungsu ini pulang? Apa yang membuat si bungsu ini kepikiran untuk bangkit dan pergi kembali ke bapaknya? Ternyata si bungsu ini, ironisnya, bukan karena kangen sama papanya. Bukan karena kangen sama keluarganya atau karena bapaknya. Tapi tahu karena apa? Karena kelaparan. Karena apa? Karena dia ngelihat hamba-hamba dari bapakku aja itu tuh makmur, diberi makan, berkecukupan. Sedangkan aku di sini di negeri yang jauh begitu kekurangan. Hamba-hamba bapakku aja lebih baik kondisinya daripada aku sekarang. Aku harus pergi cari Bapa, dan ketika aku datang sama Bapa, aku mau minta jadi hamba Bapa tersebut, hamba Bapakku. Ironi ya, dia nggak datang. Anak bungsu ini nggak datang karena pengen ketemu bapaknya. Anak bungsu ini bukan pulang, motivasinya untuk pulang bukan untuk ketemu pribadi bapaknya, tapi karena dia lagi butuh, karena dia kelaparan. Sedih ya. Bukankah anak bungsu ini mirip ya sama kita? Kita seringkali datang sama Tuhan bukan karena bukan karena pribadinya Tuhan, tapi karena apa yang Tuhan bisa kasih buat kita. Kita lebih cinta sama berkatnya dibanding sama pemberi berkatnya. Kita lebih cinta sama hal-hal yang sudah Tuhan lakukan buat hidup kita dibanding yang melakukannya. Kita seringkali datang sama Tuhan pas ada susahnya. Ketika kita ada masalah, kita baru berdoa. Tapi ketika semua sedang berjalan baik-baik aja, bukannya berdoa, kita malah berdosa daripada di Tuhan. Tapi ini kabar baiknya. Kabar baiknya buat engkau dan buat saya. Tuhan gak pernah menolak kita. Bapa di sorga gak pernah menolak anaknya. Apapun motivasi untuk kita datang sama Tuhan, bisa aja engkau menyesal, engkau terbeban dalam keadaan berdosa atau perasaan gak layak sekalipun, Yesus tetap membuka pintu bagimu. Yesus tetap akan ada buat engkau. Yesus bukanlah Tuhan jahat yang menutup pintu rapat-rapat dan menuding. Tuh kan, karena engkau pergi makanya engkau demikian. Bapa bukan kayak gitu. Bapak, apa yang Bapak lakukan? Dia Bapak yang baik, yang mengasihimu dan mau memelukmu sekalipun engkau mendukakan hatinya. Sekalipun engkau sudah berbuat jahat kepadanya. Sekalipun engkau meninggalkan Bapak, kebenarannya adalah Bapak gak pernah meninggalkan engkau. Bapak tidak pernah
kepikiran sedikit pun untuk meninggalkan engkau. Kasih manusia itu terbatas. Ketika kita dilukai, manusia cenderung stop untuk mengasihi. Tapi Yesus, Bapa di sorga itu berbeda. Dia gak pernah stop mengasihi kita. Karena dialah kasih itu. Dialah sang kasih itu. Itu adalah sifat Tuhan. Kasih adalah sifat Tuhan dan ialah kasih itu. Memang benar kata Yohanes. Yohanes bilang, kita mengasihi karena dia terlebih dahulu mengasihi kita. Dengan kasih yang tanpa syarat, dengan kasih yang apa adanya. Yesus, Bapa terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. He loves you. Sekalipun engkau datang dengan sesuatu hal yang buruk, ini kabar baiknya buat engkau. Bapa tetap menerima. Bapa tetap membuka pintu bagimu. Ayat 18, keputusan si anak bungsu ini tepat. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa kepada sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Saya akan kasih 2 poin, 2 persiapan untuk datang kepada Bapa. Yang pertama, siapkan kata-kata. Ketika anak bungsu ini bangkit, di ayat 18 kita baca ya, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Si anak bungsu ini datang dengan menyiapkan kata-kata. Bawa pergumulanmu kepada Tuhan. Siapkan kata-katamu untuk kembali kepada Tuhan. Ini gak hanya bicara tentang dosa aja ya. Tapi itu bisa aja tentang beban hidupmu. Engkau bisa aja ngerasa engkau tuh lagi jauh sama Tuhan. Engkau sedang tidak baik-baik aja. Jangan datang ke hadirat Tuhan dan bingung mau ngapain. Tapi hari ini saya akan altar call secara online. Saya akan memberi waktu di akhir khotbah saya nanti untuk kalian bicara dari hati ke hati sama Tuhan. Ini cuma antara engkau dan Tuhanmu. Ini cuma antara kamu dan Yesus dan Bapamu di sorga. Untuk datang jujur di hadapan Tuhan. Kata-kata yang kau siapkan gak perlu bagus. Gak perlu indah-indah. Terus kata-kata seperti apa kok yang harus aku ucapkan nanti ketika aku datang sama Tuhan. Catat ini baik-baik. Yang perlu kau siapkan. Kata-kata yang perlu kau siapkan harus jujur dari dalam hatimu. Engkau bisa confess sama Tuhan. Apa yang kau alami, perasaanmu, bebanmu, masalahmu, hal-hal yang membuat engkau kesal, hal-hal yang bahkan sensitif yang gak ada orang lain yang tahu. Cuma engkau. Perasaan takut, gelisah, rasa gak berhargamu, rasa gak layak dan malu. Yesus memang sudah tahu sebenarnya apa yang mau kau ucapkan. Tapi ketika kamu confess sama Tuhan, ketika kamu ngomong sama Tuhan, itu artinya kamu mengizinkan Tuhan untuk masuk lebih dekat, lebih dalam ke dalam hidupmu. Tuhan itu lemah lembut. Dia gak pernah memaksa membukakan pintu dengan paksa, enggak. Dia selalu mengetok. Dia selalu ketok pintu terlebih dahulu. Karena dia ini orang yang lembut. Dan saat ini ketika Tuhan mengetok pintumu, pertanyaannya AOG, maukah engkau membuka pintu buatnya? Maukah engkau membuka pintu bagi Tuhan? Ini pertanyaan yang harus kau jawab secara pribadi. Apakah selama ini aku menutup pintu ketika Tuhan mengetok? Bahkan dengan keras sekalipun kau tetap memutuskan untuk tutup pintu rapat-rapat. Aku gak mau. Kenapa? Aku mengasihi diriku sendiri, aku gak mau. Atau kau mau mengizinkan Tuhan masuk ke dalam hidupmu dan beracara. Siapkan kata-katamu yang tulus dan jujur. Mungkin bahkan segamblang ini. Mungkin saya kasih gambaran sedikit. Mungkin kau ngerasa, Tuhan saat ini aku belum mengasihimu. Tapi aku mau belajar ya Tuhan. Aku mau belajar untuk mengasihimu. Aku mau belajar untuk taat. Mungkin aku ini masih mengasihi dunia. Ini gak mudah buat aku. Tapi Tuhan,
aku mau kembali. Tapi Tuhan, aku mau datang kembali. Seperti anak bungsu yang sudah menyiapkan kata-katanya, kamu juga harus siapkan kata-katamu ya. Ini akan jadi momen di mana engkau dibereskan dan dibersihkan. Saya percaya saat ini Tuhan udah menunggu kata-kata yang engkau lagi siapkan. Kata-kata yang di mana engkau mau confess sama Tuhan. Dan Tuhan sedang menunggumu untuk bicara kepadanya. Amin. Yesus mengasihimu dimanapun kau berada saat ini. Dia ada di sana. Yesus ada di sana. Yang kedua, yang pertama tadi siapkan kata-kata. Yang kedua, siapkan hati. Mantapkan hatimu untuk datang dan melangkah kepada Bapa. Anak bungsu ini sebelum menyiapkan kata-kata, dia memutuskan untuk menyiapkan hatinya. Dia gak terpuruk oleh keadaan dan dia tahu jalan kembali. Yesus adalah jalan kembalimu. Dia ada di sana dan dia sedang menantimu. Si anak bungsu ini berkata, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Dia gak datang dengan setengah hati, tapi dia memutuskan untuk datang dengan segenap hatinya. Dia sungguh-sungguh untuk kembali kepada Bapaknya, bahkan sampai menyiapkan hati sekalipun aku ini anak yang kurang ajar. Sekalipun aku ini anak yang pergi berfoya-foya, aku tahu Bapakku Bapa yang baik, pasti dia mengizinkan aku menjadi salah seorang dari upahan Bapakku. Bayangkan, dia ini datang, dia mantapin hatinya walaupun nanti mungkin kalau misalnya Bapak gak terima aku gak apa-apa jadi salah seorang upahan Bapakku. Karena aku tahu Bapakku Bapa yang baik. Si anak bungsu ini berpikiran, tapi kita tahu ujungnya. Mana mungkin Bapak membuang anaknya sendiri. Mana mungkin Bapak di sorga yang begitu baik, rela membuang anaknya. Sekali jadi anak, ia tetap jadi anak. Bapak di sorga mana pernah tega membuang anaknya. Sekalipun dosamu semerah kirmizi, akan Bapa buat menjadi seputih salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, Tuhan mampu dan sanggup membuatnya menjadi putih seperti bulu domba. Dia sanggup. Pertanyaannya adalah, maukah engkau menyiapkan hati untuk datang sama Tuhan? Saya juga pernah gagal dan jatuh. Tapi keputusan yang saya syukuri, keputusan yang saya ambil sampai hari ini adalah saya gak menyerah. Saya bersyukur saya gak menyerah di waktu itu. Saya gak berfokus sama kesalahan dan kegagalan saya. Tapi saya berfokus sama apa? Sama kasih Bapa yang memenuhi saya. Hari ini, Army of God, maukah engkau menegaskan hatimu untuk datang dengan sengaja datang kepada Tuhan? Tidak kebetulan hari ini engkau dengar firman. Saya merasa ketika mempersiapkan ini, saya berdoa sama Tuhan. Saya ngerasa ada orang-orang yang terhilang akan kembali hari ini. Saya merasa ada orang-orang Kristen yang udah jauh daripada Tuhan. Udah gak saat teduh lagi. Udah ngerasa rusak, ngerasa gak layak. Tapi hari ini kau akan ditemukan kembali oleh Tuhan. Hari ini saya ngerasa juga orang-orang yang terbeban berat melalui kondisi pandemi seperti ini. Engkau ngerasa gak ada harapan. Mungkin engkau atau keluargamu terkena COVID. Engkau ngerasa takut, engkau ngerasa khawatir sama masa depan. Engkau mulai berfokus sama masalahnya dan badainya, tapi lupa untuk berfokus sama Bapa yang sudah menantimu, yang sudah menunggumu untuk kembali. Dia ada, Bapa ada, dan dia akan memberikanmu rasa tenang. Kita lanjut dulu ya. Saat anaknya itu masih dalam kejauhan, sang Bapa telah melihatnya. Yang ngelihat seperti sosok anak yang dia begitu rindukan yang telah pergi jauh, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan dan lari menuju anaknya yang hilang itu. Saya baca ya di ayat 19. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia, ayat 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan
Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Bukan anaknya yang datang sama bapaknya. Tapi can you imagine ketika bapak ngelihat anaknya, dia gak tahan. Dia gak tahan, dia tergerak oleh belas kasihan. Dia memutuskan apa? Untuk lari, datang sama anaknya. Dia gak peduli. Dia nggak ninggin egonya, dia nggak bilang, dia nggak nuding anaknya salah. Tapi dia ngapain? Dia berlari karena apa? Dia kangen sama anaknya, dia rindu. Anaknya yang udah jauh, anaknya yang udah berapa lama gak dia ketemuin, akhirnya kembali pulang. Itu sukacitanya Bapa. Bapa menantimu untuk pulang. Bapa mencari, bahkan mungkin saya pikir-pikir karena anaknya ini telah jauh, Bapa ini cari anaknya tapi gak ketemu. Karena dia ada di negeri yang jauh, sampai akhirnya ketika anak itu pulang, bapaknya bukan diam teman-teman. Apa yang bapaknya lakukan? Dia berlari. Setelah dia berlari apa? Dia menghampiri anaknya dan ngapain? Meluk dan cium anaknya. Itu Bapa di sorga. Bapa yang penuh kasih, Bapa kita. Ketika si anak menyampaikan kata-katanya dengan perasaan gak layak sebagai seorang anak, kita baca dulu ya ayat 21. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Anaknya ini menyampaikan kata-kata yang dia siapkan. Tapi coba lihat respon Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Apa yang Bapak katakan? Bapak gak nanggepin apa yang anak-anak itu, anaknya pikirkan. Anak itu berpikir kalau udah Bapak, aku jadi hambamu aja. Pikiran yang salah. Anak pikir, udah aku akan diterima tapi sebagai salah seorang upahan Bapakku. Pikiran yang salah. Bapak gak pernah terpikir untuk dia jadi salah seorang upahannya. Enggak, anak yang bungsu ini sekali anak, tetap jadi anak. Dia apa? Bapa mempersiapkan pakaian yang terbaik, jubah yang terbaik untuk menyambut si anak untuk pulang. Dia bersuka cita, kenapa? Karena anak yang hilang telah kembali pulang. Bapaknya gak ngomong, tuh kan apa aku bilang, atau kata-kata yang menggurui anaknya. Yang ia lakukan apa? Cuma merangkul dan mencium anaknya. Cuma peluk anaknya dan mengasihi anaknya. Bapak tahu kalau anaknya ini udah sadar. Dia udah tahu kalau dia itu salah. Dia gak perlu guruin anaknya lagi. Saat ini yang ia mau lakukan adalah merangkul dan menciummu. Dia tahu keluh kesahmu. Dia tahu pergumulanmu. Sewaktu saya minta untuk mempersiapkan kata-kata ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Itu bukan karena Tuhan gak tahu. Tapi karena Tuhan tapi supaya engkau tahu posisi hatimu. Supaya engkau tahu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan kamu perlu untuk ucapkan itu nanti di hadiratnya. Ketika nanti khotbah ini selesai, bawa kata-katamu ya ke Tuhan. Datang sama Tuhan. Kata-kata yang kau siapkan itu utarakan dan confess sama Tuhan. Kamu perlu ucapkan itu di hadiratnya Tuhan. Perumpamaan ini gak berakhir sampai si anak bungsu. Ini adalah kisah tentang perumpamaan anak yang hilang. Tapi ternyata yang hilang itu bukan hanya anak yang bungsu. Tapi juga anak yang sulung. Saya akan bahas secara cepat ya. Di ayat-ayat selanjutnya kita buka Lukas 15 ayat 25 sampai 32. Saya akan bacakan. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun. Karena ia mendapatkan kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia gak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya. Katanya, telah bertahun-tahun
aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Anak yang sulung ini marah dan ngambek. Dia gak mau masuk ke dalam pesta yang dibuatkan Bapak untuk anak bungsu. Kenapa? Karena dia tidak berfokus sama pribadi Bapak. Dia berfokus hanya pada tanggung jawabnya aja. Dia tidak benar-benar menikmati waktunya bersama dengan Bapak. Anak yang sulung ini juga hilang. Tapi hilang di dalam rumah bapaknya. Anak yang sulung ini gak pernah sungguh-sungguh berfokus sama pribadi bapaknya. Anak yang sulung ini fokus sama tanggung jawabnya aja. Dia gak pernah benar-benar menikmati waktu sama bapaknya. Dia cuma berfokus, terlalu sibuk mengerjakan tanggung jawabnya, pekerjaan-pekerjaannya, tugas-tugasnya. Sampai ia lupa sama pribadi bapaknya. Dia lupa untuk membangun hubungan dengan Bapak. Yang terutama adalah bersekutu dengan Bapak. Menjadi anak artinya membangun hubungan dengan Bapak. Melayani itu tugas hamba, tapi identitas sebagai anak seharusnya membuat si anak sulung ini mengasihi dan membangun hubungan dengan Bapak. Dalam cerita perumpamaan tentang anak yang hilang, tidak hanya si bungsu ini yang hilang, tapi si sulung juga. Kenapa? Karena si bungsu dan si sulung ini tidak berfokus sama Bapak. Sedih ya jadi Bapak. Mereka gak pernah benar-benar berfokus sama Bapak. Tapi mereka berfokus sama dunia. Jangan sampai AOG kita ini berfokus sama kilauan dunia, sama kewajiban kita fokus sama tanggung jawab kita, membuat engkau gak lagi memandang Bapamu yang di sorga. Tapi hanya memandang kepada apa yang bisa Bapa berikan kepadaku. Fokusmu harusnya bukanlah pada dirimu sendiri, tapi kepada pribadi Bapa. Tahukah engkau sedih rasanya jadi Bapa dalam kisah ini? Kedua anaknya gak sungguh-sungguh mengasihi bapaknya. Tapi sesungguhnya kita ini anak bungsu dan anak sulung itu. Kita ini yang gak benar-benar mencintai Tuhan. Kita ini yang seringkali lebih mengasihi berkatnya Tuhan dibanding Tuhan. Hai anak bungsu, hai anak sulung. Maukah engkau kembali pada Bapa? Maukah engkau berfokus kembali pada Tuhan? Maukah engkau kembali pulang kepada jalan yang benar, yaitu Yesus? Kita masuk ya dalam hadirat Tuhan. Hari ini datang dengan kesungguhan hatimu, siapkan kata-katamu dan siapkan hatimu. Tuhan gak sabar untuk berjumpa kepadamu dalam hadiratnya yang kudus itu. Sewaktu mempersiapkan ini, saya merasa ada orang-orang yang akan dipeluk oleh Tuhan. Akan ada orang-orang yang sudah lama gak merasakan kasih Tuhan, akan kembali dipenuhi lagi. Ada orang-orang yang tersesat akan kembali pulang saat ini. Dan inilah ketika engkau mendengarkan firman Tuhan ini, inilah waktu terbaik untuk engkau pulang. Hai anak bungsu, hai anak sulung, ini saatnya untuk kau kembali pulang. Hari ini, maukah engkau kembali sama Tuhan? Hari ini kita akan nyanyikan satu lagu. Kita akan menyembah Tuhan sama-sama. Siapkan hatimu, siapkan kata-katamu untuk datang dan bicara sama Tuhan. Saya yakin Tuhan udah gak sabar. Tuhan udah menunggu setiap kata-katamu. Dia gak sabar untuk berlari, datang dan memelukmu seperti kisah dalam perumpamaan ini. Bukan anak bungsu yang datangin bapaknya. Ternyata selama ini Bapa yang menunggu-nunggu anak bungsu itu untuk pulang. Dan ketika dia ngelihat sosok anak yang
anak bungsu itu dari kejauhan. Dia kenal, itu anakku, itu anakku, itu anakku. Aku mau datang sama dia. Dia bapak berlari untuk memeluk anak bungsu itu. Kenapa? Karena dia kembali pulang. Bapaknya menemukan anaknya kembali. Bapak mengasihimu. Dan saat ini, maukah engkau mengizinkan Tuhan untuk mengasihimu? Buang jauh-jauh rasa gak berhargamu. Buang jauh-jauh rasa tidak layakmu. Buang jauh-jauh rasa malumu. Karena Tuhan, karena kasih Tuhan sanggup menutupi segala sesuatu. Dan dia akan menutupi. Dan dia akan memenuhi dirimu dengan kasih-Nya. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan ya. Kita akan nyanyikan satu lagu. Thank you Tuhan. Ku ingin Kau hadir di sini, bertemu denganku lagi. Ku hanya ingin Kau datang di pelukanku. Terima berkatku. Ingin Kau hadir di sini, bertemu denganku lagi. Ku hanya ingin memandang wajah-Mu selalu, memberkati-Mu. Dengarlah ini rinduku, inilah isi hatiku. Ku rindu Kau kembali pulang, berlabuh di dalam pelukanku. Kau tahu tanganku selalu terbuka untukmu, memberkati-Mu. Ku rindu ku kembali pulang, berlabuh di dalam pelukan-Mu. Ku tahu tangan-Mu selalu terbuka untukku. Pengampunan yang Kau beri, bawaku kembali padamu Bapa. Ku rindu Kau kembali pulang, berlabuh di dalam pelukanku. Kau tahu tanganku selalu terbuka untukmu, memberkati-Mu. Ku rindu ku kembali pulang, berlabuh di dalam pelukan-Mu. Ku tahu tangan-Mu selalu terbuka untukku. Pengampunan yang Kau beri, bawaku kembali padamu Bapa. Pengampunan yang Kau beri, bawaku kembali padamu Bapa. Sekali lagi katakan,
pengampunan yang kau beri, bawaku kembali padamu Bapa. Siapkan kata-katamu. Hari ini saya akan nyanyikan dengan lembut, maafnya nanti. Tapi yang jadi tugasmu adalah siapkan kata-katamu untuk datang sama Tuhan. Mungkin saat ini kau gak usah takut. Saat ini kau gak usah gak layak. Karena kau jatuh bangun dalam dosa yang sama berkali-kali. Kau malu untuk datang sama Tuhan. Rasanya Tuhan begitu jauh. Tuhan gak ada di dekatmu. Kau ngerasa Tuhan begitu jauh. Tapi kebenarannya Tuhan ada di dekatmu. Saat ini Dia mau memelukmu dan menciummu, mengasihimu. Jangan sampai gambaran Bapa rusak. Karena apa? Karena engkau berfokus sama manusia. Karena engkau ngeliat Bapakku gak seperti itu. Bapakku yang di rumah gak seperti itu. Ketika kisah ini dibagikan, kenapa Bapakku gak seperti itu? Hai anak bungsu, kabar baiknya adalah Bapa yang di sorga tetap menerimamu. Sekalipun engkau jatuh, sekalipun engkau gagal, sekalipun engkau berbuat dosa, kasih-Nya jauh lebih besar daripada pelanggaranmu. Dia mau memelukmu saat ini. Saya akan nyanyikan buat engkau saat ini. Tugasmu berdoa sama Tuhan. Tugasmu bawa kata-katamu untuk kau utarakan kepada Tuhan ya. Ku rindu ku kembali pulang, berlabuh di dalam pelukanmu. Ku tahu tanganmu selalu terbuka untukku, memberkatiku. Ku rindu ku kembali pulang, berlabuh di dalam pelukanmu. Ku tahu tanganmu selalu terbuka untukku, pengampunan yang kau beri, bawaku kembali padamu Bapa. Ku rindu ku kembali pulang. Kami mau berlabuh dalam hadirat-Mu, berlabuh di dalam pelukan-Mu. Tuhan, kami mau kembali padamu. Kami yang udah jauh daripada Tuhan, kami yang udah berdosa, kami yang terbeban berat, kami mau kembali sama Tuhan. Kami mau belajar mengasihi-Mu seperti Engkau mengasihi kami. Kami mau belajar cinta sama Tuhan seperti Engkau mencintai kami ya Bapa. Bapa, we love you. Kami mengasihi-Mu. Makasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Makasih buat kasih-Mu yang gak pernah berkesudahan dalam hidupku. Sampai hari ini aku diberi kesempatan, dan hari ini kami mau confess sama Engkau, mengatakan apa yang jadi isi hati kami, beban kami. Kami mau datang sama Engkau. Kita sama-sama nyanyikan ya. Katakan ku rindu. Ku rindu, ku kembali pulang. Yes. Berlabuh di dalam pelukan-Mu. Ku tahu tangan-Mu selalu terbuka untukku, memberkatiku.
ku kembali pulang, berlabuh di dalam pelukanmu. Ku tahu tanganmu selalu terbuka untukku. Pengampunan yang kau beri bawaku kembali padamu, Bapa. Sekali lagi katakan pengampunan. Pengampunan yang kau beri bawaku kembali padamu, Bapa. Hamba berdoa Tuhan untuk orang-orang yang sudah jauh, untuk orang-orang yang jatuh dalam dosa. Tuhan, Kau yang berbicara buat setiap mereka dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Di dalam rumah mereka, di dalam kamar mereka. Kau yang tahu isi hati mereka ketika mereka confess sama Tuhan. Aku tahu Engkau Allah yang penuh belas kasihan. Engkau Allah yang menjamah setiap mereka. Engkau Allah yang memulihkan hubungan dengan mereka Tuhan. Tuhan, berdoa penuhi mereka dengan kasih-Mu yang tanpa batas itu. Penuhi mereka dengan cinta-Mu. Sampai tidak ada ruang lagi untuk ketakutan. Sampai tidak ada ruang lagi untuk perasaan tidak layak. Sampai tidak ada ruang lagi untuk malu, gelisah, dan lain-lainnya Tuhan. Biarkan mereka dipenuhi oleh kasih Tuhan. Dan hari ini biarkan sorga bersuka cita. Kenapa? Karena anak yang hilang sudah kembali pulang. Karena anak yang bungsu dan anak yang sulung itu telah ditemukan kembali. Thank you Tuhan. Thank you buat firman-Mu. Ajari setiap kami Tuhan untuk hidup dalam kebenaran. Untuk hidup bergaul dan berfokus sama pribadi-Mu, bukan sama kesibukan kami. Tapi kami mau menyediakan waktu kami untuk Bapa di sorga, untuk membangun hubungan dengan Engkau. Karena kami tahu yang terutama dalam hidup ini adalah bersekutu dengan Tuhan. Thank you Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Army of God, hari ini angkat kedua tangan-Mu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan persekutuan yang begitu manis daripada Allah Roh Kudus yang akan menyertai-Mu kini sampai selama-lamanya. Bapa mengasihi-Mu, Bapa tidak pernah menolak-Mu, Bapa akan selalu ada buat Engkau. Ketika Engkau mencari Tuhan, Engkau akan menemukannya, karena Bapa menunggu-Mu untuk datang kepadanya. Diberkatilah studimu, diberkatilah pekerjaanmu. Apapun yang kau kerjakan akan Tuhan buat berhasil. Kenapa? Karena engkau mengandalkan Tuhan. Karena engkau sungguh-sungguh berfokus dan mengasihi Tuhan. Terimalah berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.